Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di program dakwah Islami pada sesi ketiga. Bersama saya Obi Robiah Al-Aslami dan sudah hadir di hadapan kita semua Ustadz Muhammad Ridwan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam kembali soal ibadah saum. Di masyarakat secara umum mungkin euforia Ramadan sangat nampak dari ibadah-ibadah yang semakin meningkat. Juga inti dari bulan Ramadan adalah saum itu sendiri. Namun tentu kita perlu tahu syariat saum ini apakah memang hanya ada di bulan Ramadan atau ada di bulan-bulan lainnya. Baik Ustadz, mungkin ini adalah pertanyaan pertama di sesi kali ini mengenai saum. Kita tahu secara masyhur bahwa Ramadan adalah bulannya bulan saum. Namun apakah ada saum lain di bulan-bulan lainnya? Ya, terima kasih pemirsa. Kita bertemu di sesi Ramadan edisi 3 ya, menggali tentang persoalan yang ada kaitan dengan saum. Sebagaimana disampaikan bahwa saum Ramadan adalah saum yang diwajibkan pada satu bulan Ramadan. Akan tapi tidak berarti tidak ada saum lain yang disyariatkan dalam Islam. Mungkin yang berbeda adalah hukumnya, bahwa selain Ramadan itu hukumnya tatawu. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, salah satunya mengenai saum, ma faradallahu alayya minas saum, ya Rasulullah, saum apa yang telah diwajibkan kepadaku? Maka Rasulullah menjawab, saum Ramadan. Yang wajib adalah saum Ramadan, illa in tatawwa, kecuali jika engkau ingin melaksanakan yang lainnya, saum sisanya disebut tatawu. Itu adalah dalam bahasa kaidah fikih namanya sama dengan sunat. Saum yang hukumnya mandub. Berarti ada saum-saum lain ya selain bulan Ramadan. Bahkan bisa saja kalau kita inventarisir nanti jumlahnya sebetulnya jauh lebih banyak gitu kan. Kalau kita kalkulasi secara menyeluruh lebih daripada satu bulan jumlah harinya. Oleh karena itu ya seyogianya sebagai orang mukmin kita bukan hanya mengenal, tahu, tapi juga ya syukur-syukur bisa membiasakan saum-saum itu sehingga menghadapi Ramadan menjadi tidak harus kaget, menjadi tidak harus seperti menghadapi sesuatu hal yang baru gitu. Bagi orang yang sudah terbiasa saum sunat itu akan menjadi ritme keseharian yang sebetulnya biasa. Itu mungkin jadi ada banyak saum-saum yang kaitan dengan disebutnya adalah saum tatawu, saum yang hukumnya sunat gitu. Baik Ustaz. Mungkin ya artinya kan di bulan Ramadan karena saum statusnya wajib, maka umat Islam ya wajib tahu dan pada akhirnya juga mengamalkan secara biasa. Yeah. Namun tadi mengenai saum sunnah, mungkin Ustadz bisa mengidentifikasi lebih lanjut tentang jenis-jenis, apakah berdasarkan waktunya atau berdasarkan yang lainnya. Sangat komplit sebetulnya saum itu, terutama yang menyangkut saum tatawu, saum sunat gitu ya. Kalau kita perhatikan, yang Rasulullah contohkan itu saum-saum sunat, ada yang ritmenya tahunan sama dengan Ramadan, tahunan hanya jumlah harinya aja yang tidak sebanyak Ramadan. Ada yang bersifat tahunan, ada yang juga yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang harian. Coba bisa kita bayangkan, berarti seyogianya ritme saum itu menjadi sesuatu yang yaumiyah, sesuatu yang aktivitas sehari-hari. Dan luar biasa sebetulnya ini sebagai sebuah pelatihan menahan diri, sebetulnya ternyata tidak hanya terfokus pada saum Ramadan. Kita ambil salah satunya atau kita inventarisir terlebih dahulu yang saum-saum yang sunat itu. Yang pertama tentu yang bersifat tahunan. Yang bersifat tahunan adalah ada yang disebut dengan saum Syawal. Saum pada bulan Syawal. Coba, artinya saum yang datang mengiringi bulan Ramadan.
baru selesai kita Ramadan, ternyata ada juga saum Syawal yang hukumnya sunnah. Hadis dari Abi Ayyub kita bisa lihat dalam riwayat Muslim, dari Rasulullah, beliau pernah bersabda, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkannya 6 hari pada bulan Syawal, maka itu saumnya nilai pahalanya lebih daripada satu masa, ya, satu abad gitu, satu kurun waktu yang cukup lama. Itu satu tentang saum Syawal, bahwa termasuk kepada saum sunat yang ritmenya tahunan ternyata ada, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Demikian hadis Rasulullah menyampaikan. Baik, Ustaz. Saya akan memperdalam sedikit mengenai saum Syawal ini. Ya. Pertama mungkin dari hikmah, Ustaz. Hikmahnya apa? Tadi sudah disebutkan kita sudah 1 bulan saum Ramadan, kenapa kemudian ada kesunahan saum lagi begitu? Ya, kalau hikmah sebetulnya bisa kita dalami, tidak harus secara syariat, tapi dari sisi manfaat lah. Kalau hikmah itu bisa diperluas, bisa tergantung pandangan kita. Salah satu yang bisa kita ambil dari hikmah itu artinya agar, ya seperti tadi yang saya sampaikan, agar kita tidak terjebak hanya pada salah satu momen kemudian selesai, dan biasanya orang kalau selesai melaksanakan sesuatu sudah selesai dan lupa semuanya, sebagaimana yang sering kita saksikan bahwa Syawal ini menjadi bulan yang libur dari ibadah, bukan menjadi bulan yang menindaklanjuti ibadah gitu, yang asalnya Ramadan itu kemudian marak ramai, tiba-tiba Syawal jadi kembali ke nol, bukan kembali ke nol dalam arti start yang memulai lagi untuk yang baru, tapi nolnya itu nol habis gitunya. Sepertinya saum Syawal ini juga ingin mengingatkan supaya kita tidak menghilangkan ritme saum itu, ritme saum saum dalam aktivitas sehari-hari, bahwa saum adalah hal yang biasa. Itu baru salah satunya terkait dengan Syawal sebetulnya. Iya, baik, Ustaz. Lalu mengenai waktu, Ustaz, jadi kan ada keharaman saum di Id-nya, di tanggal 1 Syawal. Betul. Itu haram untuk saum. Nah, kemudian karena saum Syawal ini berjumlah 6 hari, apakah memang ada anjuran untuk mengawalkan? Jadi tanggal 2 langsung saum lagi atau bagaimana? Kalau kita melihat kepada bunyi hadis, ya katakanlah hadis ini adalah panduan dan aturan, maka bahasa hukum itu harus difungsikan sebagaimana kondisi alur bahasanya. Kalau kita lihat secara bahasa dalam hadis itu cukup hanya mengatakan bahwa barang siapa yang saum Ramadan kemudian dia melanjutkannya 6 hari pada bulan Syawal, berarti 1 bulan itu kan bukan 6 hari, ya Syawal itu kan 1 bulan bukan 6 hari. Tapi hadis ini mengatakan ambil saja 6 dari bulan itu, berarti ada hari-hari lain yang tidak saum pada bulan Syawal. Maka teknisnya tidak bisa mengubah makna bahasa dalil 6 hari di bulan Syawal. Kalau 6 hari di bulan Syawal, maka akan tergantung pada situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Apakah mau diawalkan atau mau diakhirkan atau mau ditunda di mana, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan gitu. Termasuk hadis ini tidak menyebutkan mutawali, berturut-turutnya juga tidak. Pokoknya ambil 6 hari di bulan Syawal begitu ya. Baik. Jadi menurut hadis ya seperti itu, maka kita tidak bisa membatasi melebihi dari apa yang ditentukan gitu. Baik, berarti ketentuannya memang hanya berfokus pada 6 hari dari 6 hari, jumlah 1 bulan yang di dalam bulan Hijriah mungkin 29 atau 30 hari, dan dikurangi 1 hari yang Id itu. Karena Id itu ada aturan khusus, ada larangan khusus, tidak boleh saum pada hari raya. Berarti setelah 1 hari raya itu ada keleluasaan kita untuk saum. Biasanya orang itu kan pertimbangan teknis strategis sebetulnya, bahwa mengapa dia mengutamakan mendahulukan, yaitu karena teknis supaya tuntaslah segera selesai gitu, supaya selesai apa yang menjadi keinginan dia untuk melaksanakan saum, bahwa nanti ada lagi hal-hal lain yang memungkinkan dia untuk
tidak seperti itu ya tidak mengikat gitu. Dan nanti ini persoalannya akan semakin banyak persoalannya. Hanya kita kembali ke hadisnya, bahwa hadis ini hanya ingin mengatakan bahwa ambillah 6 hari pada bulan Syawal gitu. Baik Ustaz. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada identifikasi tadi, saum sunnah ini terdiri dari saum tahunan ya, ada saum Syawal, lalu apakah ada saum lain yang juga sama tahunan? Jadi kita masih pada tahunan lagi ya. Ternyata selain saum Syawal yang ritmenya tahunan itu ada. Yang kedua adalah saum pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya. Tanggal 9 Zulhijjah terutama bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji sudah barang tentu gitu kan. Maka ada disunatkan saum Arafah namanya tanggal 9 Zulhijjah. Hadis Rasulullah itu dari Abi Qatadah, itu di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Al-Jamaah. Beliau bersabda, saumu yaumu Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Bahwa saum Arafah itu pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun, yaitu setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Itu adalah tentang saum Arafah. Artinya H-1 dari Idul Adha berarti disebut saum Arafah itu. Satu lagi yang terkait dengan tahunan adalah ada juga saum pada bulan Muharram yang kita kenal dengan saum Tasu'a Asyura 9-10 Muharram. Itu pun juga dalam hadis yang sama Rasulullah beliau pernah bersabda, saumu yaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Saum pada hari Asyura tanggal 10 Muharram juga sama, berfungsi sebagai penghapus dosa dalam durasi setahun. Dalam hadis yang lain, karena kemudian Rasulullah mendapat respon dari sahabat di mana beliau mendapatkan informasi bahwa saum Asyura juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, maka Rasulullah kemudian mengajamkan tahun berikutnya akan dilaksanakan 2 hari dari tanggal 9-10, walaupun kemudian Rasulullah tidak sempat melaksanakan karena keburu wafat, tapi para ulama fikih menganggap bahwa ini adalah sunnah hamiyah, sunnah yang sudah dicita-citakan oleh beliau dan akhirnya diamalkan oleh para sahabat. Jadi setidaknya kita mengenal 3 ibadah sunat yang bersifat tahunan yang terkait dengan saum. Yang pertama adalah Syawal 6 hari, yang kedua adalah saum Arafah pada bulan Zulhijjah tanggal ke-9, dan yang ketiga adalah saum Tasu'a Asyura pada bulan Muharram tanggal 9-10. Itu kalau kita menginventarisir, mengidentifikasi tentang saum-saum sunnah yang ritmenya tahunan. Itu mungkin Kang. Baik Ustaz, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Tadi jika kita perhatikan kalimat hadisnya itu akan mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan, atau juga setahun yang sebelumnya. Nah, kalau kita pikir secara matematis begitu ya, tahun sebelumnya, tahun ke depan, itu maknanya apa gitu? Daripada kita sekedar menghitung-hitung, berarti kita bebas dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun setelahnya. Itu kita nanti bisa kita bahas lebih dalam tentang kenapa dalam ibadah sunat khususnya ada penekanan yang lebih terkait dengan pahala penghapusan, berbeda dengan hal yang wajib. Tentu ini kita akan menjadi sebuah kajian khusus yang kita nanti coba diungkap setelah kita selesai membahas tentang mengidentifikasi sejumlah banyak tentang saum-saum sunnah. Itu mungkin nanti insya Allah nanti kita. Baik Ustaz. Ya, sekian pemirsa kesempatan pada sesi 3 ini mengenai saum-saum sunnah, khususnya saum sunnah yang berkaitan waktu di tahunan begitu ya. Ada saum Syawal, kemudian ada saum Tasu'a Asyura, dan ada saum Arafah ya. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan di episode ketiga ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.